Jadi ngaji kita beriman ini kalau tanpa logika gak mungkin, kering. Quran gak ada nilainya, cuma anda dengung-dengung aja, enak-enak baca Qurannya, tapi tidak berlogika. Padahal Quran luar biasa logikanya, dahsyat, melampaui cara berpikir banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Irhamna 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 ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 16 Januari 2021. Saya Igi Sujana Mastal. Dalam kesempatan kajian subuh atau ba'da subuh lewat Facebook dari Adinda Darjat, juga Daeng Wahidin, connectingnya mudah-mudahan nanti bisa lebih diperluas. Kajian Qurannya adalah tematiknya sequential and random. Sequential itu berurutan, lawannya random, acak. Pemahamannya adalah sequential itu rukun iman, random rukun iman random, sequential rukun Islam. Atau kalau mau dimulai dari sequential adalah kaitannya dengan penjelasan rukun Islam, randomnya rukun iman. Nah, ciri khas Quran dalam kajian saya bersama Abi Dodi Harsono yang pimpin Ponpes Tahfidz Quran di Gunung Gelis, Ekins Egi Quranic Indonesian School, Ekins. Jadi kita alhamdulillah atas izin Allah, walaupun belum besar, punya tahfidz Quran di Gunung Gelis. Untuk insya Allah atas ridha Allah bisa menjadi lembaga yang diridhoi oleh Allah. Jadi dia bisa besar, bisa bermanfaat, dan merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik. Itulah fungsi pemimpin. Beda dengan pejabat. Kalau pejabat perlu SK, dapat gaji, tapi orientasinya pasti tunduk kepada majikan. Ya, pejabat, sekalipun presiden, tunduk pada yang menjadikannya. Kan sudah dinyatakan petugas partai. Itu pejabat. Ya. Beda dengan pemimpin. Pemimpin nggak perlu SK, nggak ada gajiannya, tapi mampu merubah keadaan. Nah, insya Allah dalam kategori itu kita harusnya sequential gitu sebagai pemimpin. Ya. Kalau pejabat acak aja, random. Siapa aja bisa yang punya kategorinya tunduk, mengabdi kepada majikannya atau kepentingannya. Jadi pejabat rata-rata atau bisa dipastikan musyrik kelakuannya. Agamanya sih ngakunya Islam, tapi sesungguhnya munafik, fasik, zolim, ya, musyrik. Ujungnya sesungguhnya murtad dari agama Allah. Karena orang-orang munafik itu
secara substansinya adalah orang yang menyembunyikan kekafirannya, menampilkan tampilan orang beriman. Itu. Jadi kayaknya dia beriman gitu loh. Sepertinya dia beriman. Tapi sesungguhnya dia kafir. Dia sembunyikan kekafirannya, yang ditampilkan adalah tampilan keimanan. Maka wujudnya bohong kalau ngomong, ingkar janji ya, kalau berjanji, dan tidak amanah. Ya kita lihatlah banyak kali orang munafik begitu kan, dan itu rata-rata pejabat, pasti itu nggak bisa dibantah gitu loh, karena fakta. Kebenaran itu adalah persesuaian antara pernyataan saya ini bahwa pejabat banyak munafik, ya, walaupun ada yang enggak, insya Allah ya, yang pejabat yang beriman gitu loh, ya, yang betul-betul menjalankan rukun Islam. Jadi ciri khas Quran itu sequential, random, ya, enggak sequential saja, tapi ada randomnya dalam kaitan dengan pilihan para nabi. Itu kan random, acak aja, maunya Allah aja. Pilih Nabi Adam, pilih Nabi Musa, pilih Nabi Isa, pilih Nabi Muhammad. Jadi saya pernah berdebat kenapa Nabi Muhammad. Itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena itu randomnya Allah. Buat kita ditempatkan ini jadi beriman gitu. Kenapa randomnya Allah? Ya itu Allah mutlak. Loh, kalau saya jawab, oh kenapa Nabi Muhammad? Nanti sudah saya jawab, muncul, kenapa nggak Musa? Nah, kan gitu. Kenapa nggak Nabi Adam aja sekalian waktu awalnya? Kok harus 25 Nabi berlalu yang menjadi expose terbesar dalam sejarah kemanusiaan dunia ini? Oke, pertanyaan tuh bukan cuma jawaban yang salah, pertanyaan ada yang salah. Sehingga kalau dijawab ya salah jadinya. Ya, pertanyaannya bersifat random, tapi tuntutan jawabannya sekuensial. Itu nggak kena gitu. Nah, kaitannya dengan konteks sequential and random ini, saya lebih ingin fokus kepada ayat Qur'annya yang menurut saya gambaran ya antara sequential and random sekaligus gitu. Nanti saya terangkan ada sequentialnya, ada randomnya. Jadi surat At-Taubah ya, ayatnya 40 ya. Jadi dengan pengertian itu kita bisa lihat nanti junto ke 52 ya, 40. Tolong Adinda Darjat dibacakan artinya aja lah biar cepat. Surat At-Taubah ayat 40. Nah, ini. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu tidak menolongnya, Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepada Muhammad dan membantu dengan bala tentaranya, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi, maha perkasa, maha bijaksana. Terus scroll ayat 52.
ayat 52-nya, katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan ajab kepada dari sisinya, atau ajab melalui tangan kami, maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu. Ya, jadi dalam perspektif sequential and random tadi, itu yang ayat 40-nya itu suatu kondisi yang random gitu. Di 52-nya sequential. Atau bisa dibalik, karena Quran itu sequential and random gitu. Pendekatannya begini, yang randomnya itu bersifat situasional. Saat itu nggak ada yang nolong Nabi Muhammad, nggak ada, ya kan? Nah, tapi Allah menyatakan aku yang nolong. Ya, di sini sequential. Jadi kalau mengharapkan pertolongan Allah kan begitu. Dan menjadi sequentialnya menang dua kebaikan tadi di 52-nya, ini sequential ya. Menang atau mati syahid. Itu. Jadi dua-dua ini jangan dibilang kalau dalam konteks pertempuran dia mati terus wah kalah dia mati, ya enggak, tetap dua kebaikan. Kenapa? Dia syahid. Contohnya kader-kader FPI, ya, pengawal dari Habib Rizik. Nah, jadi logika pengertian sequential and random ini penting dalam konteks rukun iman dan rukun Islam. Nah, ayat itu sudah 1400-an atau 1500 tahun lalu Allah sampaikan kepada, atau Allah ajarkan melalui Jibril kepada Muhammad. Pertanyaan seriusnya, bagaimana pahami ayat itu dalam dimensi hari ini? Jadi saya nggak pakai ilmu tafsir. Kalau ilmu tafsir harus lihat kitab A, kitab B, mazhab A, mazhab B, ya, komprehensifnya gitu, baru bisa menafsirkan nahu sorobnya, bahasa Arabnya. Ya. Saya nggak mampu karena saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya advokat, Egy Sujana, master advokat, yang pada kesempatan ini mengadvokasi Al-Quran yang banyak disalahpahami, hanya berhenti sebagai mantra gitu loh, ya, tidak menjadi sistemik. Quran itu tidak sequential, tapi random saja banyaknya, ya. Oleh karena itu advokasi saya secara keilmuan, jadi profesor doktor yang saya itu bukan tanda saya pernah belajar, tapi saya berpikir, baca Quran berpikir. Apa itu berpikir? Kemampuan kita untuk membedakan yang beda, menyamakan yang sama, sehingga menghasilkan yang disebut kebenaran tadi, persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Sebaliknya orang-orang yang tidak berpikir banyak masalah. Apa itu masalah? Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Masalah pasti. Zat, ente seneng sama si Fulan, tapi faktanya si Fulan gak seneng, kan masalah buat ente. Gitu loh. Nah, Quran maunya sequentialnya kamu jalanin rukun Islam, tapi randomnya nggak ditempuh sebagai orang beriman gitu loh. Jadi
Dahsyat logika Quran ini, kalau nggak kering, pasti kering, nggak punya nilai apa-apa, cuma didengung-dengungkan saja sebagai enak dibaca. Ya dapat pahala, 1 huruf 10 kebaikan, saya nggak menentang itu. Ya, itu mantra, cuma Quran jadi mantra, tapi tidak sistemik gitu loh. Harusnya menyatu dia menjadi satu antara sequential and random gitu. Nah, jadi dalam perspektif inilah saya mau mengkaji secara intelektual, metode dalam konteks intelektual atau dunia ilmiah, 2 persoalan serius, yaitu metodenya apa, yang kedua istilah-istilah apa yang dipakai gitu loh. Buat versi Quran, khilafah clear, konsep bagaimana memerintah, sistem dia secara khilafah. Tapi buat rejim ini yang sesungguhnya tadi saya katakan munafik, ya, sesungguhnya kafir, tapi menyembunyikan kekafirannya, menampilkan seolah-olah beriman, seolah-olah menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, seolah-olah, tapi faktanya mengingkari, bahkan bertentangan dan melawan kejujuran, kebenaran, keadilan, karena tidak terlampaui OS, objektif, sistematis, toleran. Inilah teori saya, OS jubedil, objektif, sistematis, toleran, baru bisa jubedil, jujur, benar, adil. Atau kalau mau jubedil dulu juga bisa, jujur, orang yang jujur, yang benar, pasti benar kalau jujur, kalau udah benar pasti adil. Nah, terus dia berpikir secara OS, objektif, sistematis, toleran. Nah, tapi saya ambilnya OS dulu, sequential, ya, dan random. Nah, dalam dimensi hari ini, kurang lebih 2-3 hari lalu, saya melihat Wakil Menteri Kementerian Hukum dan HAM memberikan statement yang patut disomasi gitu. Ada pejabat publik kan, ada pasalnya itu, kalau ngaco-ngaco itu pasal 14-15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 46. Contoh bisa juga ke pasal 421 KUHP, pejabat atau pegawai negeri yang berkaitan dengan perintah atau membiarkan sesuatu dipidana 2 tahun 8 bulan. Dipidana 2 tahun 8 bulan. Nah, dalam faktanya banyak hal-hal yang sifatnya tidak benar, karena antara pernyataan dan kenyataan tidak sesuai. Yang benar, yang terjadi masalah antara harapan dan kenyataan tidak sesuai, masalah jadinya. Oleh karena itu patut dihukum. Dalam perspektif hukum pidana itu, satu ciri khasnya telah selesai dilakukan. Nah, yang telah selesai dilakukan oleh si Wamen itu, dia menyatakan statement mengenai dapat dipidana, dikaitkan dengan vaksin karena itu menjadi kewajiban. Ada 2 hal penting dari somasi saya itu. Yang pertama, metode yang saya bangun tadi, objektivitas, sistematis dan toleran, ya, kemudian melahirkan satu perilaku yang jujur, benar dan adil.
Yang pertama itu berkait dengan pengingkaran nilai hukum yang sudah terjadi. Apa pengingkarannya? Di Undang-Undang tentang Kesehatan, tentang karantina, ya, juga dikaitkan dengan beberapa undang-undang lainnya yang berkesesuaian dengan itu, bahwa hak untuk kesehatan itu mandiri diberikan kepada rakyat atau siapa saja gitu loh, pilihan-pilihannya. Jadi ada pilihan di situ. Itu substansi yang awal, dikalahkan dengan logika pasal 93-nya, katanya berkewajiban. Tapi disitulah pengingkaran nilai hukum, yang diberikan nilai untuk kebebasan memilih dirampas dengan kewajiban dipidana. Nah, ini kan pengingkaran nilai namanya, ya, nggak konsisten jadi masalah gitu. Harusnya dimengerti. Nah, apa masalahnya yang keduanya? Ketidakmengertian menteri, menurut saya, wakil menteri itu kepada nilai yang berkait dengan perintah kewajiban, yaitu hubungannya dengan karantina. Jadi kalau betul sudah sakit, sudah terpapar setidaknya, dia mengganggu jadi bisa menular kepada yang lain, tidak mau dikarantina, itu masuk akal kalau dipidana. Ini pertanyaan seriusnya. Pemerintah kan tidak membuat karantina. Yang diwajibkan oleh undang-undang itu pemerintah nggak jalanin. Pemerintah milihnya PSBB, ya, pembatasan skala besar, ya, PSBB, ya, untuk supaya ada pembatasan saja. Bukan pelarangan loh, pembatasan. Tapi prakteknya seringkali banyak pelarangan. Sampai ke masjid aja dilarang juga. Kan aneh gitu loh, cara berpikirnya itu tidak sekuensial gitu. Kalau ilmiah itu harus sekuensial, berurut, sistematis, ya, nggak boleh random, ngaco nanti, ngaco, ya, kalau konteksnya. Tapi dalam dimensi lain keimanan mesti random. Kenapa? Terserah Allah, ya, Allah mau kasih hidayah sama siapa? Random, nggak bisa. Habis si fulan anaknya juga ininya, nggak bisa, maunya Allah. Karena itulah kemutlakan. Nah, ini haknya Allah sebagai yang punya kekuatan untuk melakukan random, diambil sama pemerintah. Enaknya aja ngacak-ngacak gitu loh. Nah, di situ kesalahan substansial ini sangat substansial kesalahannya, cara berpikir, ya. Kalau cara berpikirnya udah keliru, maka istilah-istilah yang dibangun jadi keliru, maka prakteknya keliru. Kita berbangsa dan bernegara udah uji coba selama 75 tahun, 7 kali ganti presiden, ribuan anggota DPR, MPR berganti, sekarang tambah lagi DPD, nothing. Tidak ada perubahan mendasar untuk kemajuan bangsa kita. Malah menjadi kemunduran-kemunduran yang terjadi secara substansialnya, ya. Zamannya Bang Hariman misalnya, mampu melawan kaitannya dengan malaria, kemarin kita peringati, ya, untuk menolak modal asing. Sekarang justru ngemis-ngemis supaya modal asing masuk, ya, investasi segala macam, ambis semua sumber daya alam kita, utang menumpuk. Ini perbuatan yang random, acak semaunya aja karena merasa berkuasa. Itu nggak boleh, itu haknya Allah. Hanya Allah yang berhak random.
acak menurut maunya dia. Tapi setelah kita beriman padanya, mesti sekuensial. Itulah rukun Islam. Nggak bisa ngerjain Islam kalau nggak syahadat dulu gitu. Habis syahadat Allah maunya apa? Sholat. Habis sholat apa? Puasa. Habis puasa apa? Bayar zakat. Habis itu semua puncak ibadah dalam Islam itu haji. Makanya ukurannya makbrur. Makbrur itu artinya berdampak. Kan disebut haji makbrur. Nah kita lihat udah jutaan orang yang haji. Karena setiap tahun dari Indonesia aja sampai 200.000 sampai 250.000 bisa berangkat haji setiap tahun. Udah berapa tahun haji itu? Dari zaman Nabi Ibrahim. Kalau di Indonesia ada 75 tahun lah. Itu kan berjutaan, tapi apa dampaknya dari haji? Apa? Ihram nggak berdampak, nggak merasa equal, nggak merasa kesetaraan, nggak ada. Merasa menjadi pejabat yang luar biasa, sombong, bodoh. Ya. Itu dua penting nilai yang bodoh atau sombong. Itu pasti menolak Islam kalau orang bodoh itu. Ya, nggak ada ilmunya. Ngakunya profesor dokter, ilmunya kagak ada. Ya, nggak berilmu. Oleh karena itu munculnya kesombongan-kesombongan, hak-hak random yang Allah punya diambil, acak aja deh. Hukum yang harusnya sistematis, yang harusnya menimbulkan efek jerah, dibikin random seenaknya aja, ya. Tentang masa orang-orang berkumpul dipidana seperti Habib Rizik, ya nggak masuk akal itu. Tapi yang lainnya, anaknya presiden, ya, pejabat-pejabat tertentu lainnya juga melakukan kumpul-kumpul, kagak apa. Yang terbaru tuh si James Riyadi, ya, di waterbomb, malah polsek yang dicopot. Coba kaitannya dengan Habib Rizik, dia yang di penjara. Ini random namanya, tidak sekuensial, nggak benar, hancur. Negara begini tidak mengikuti pola pikir Quran gitu loh. Ini yang saya bangun pola pikir Quran. Ini logika Quran, dahsyat logika Quran itu. Mampu merubah keadaan secara benar gitu loh. Oleh karena itu, dua hal penting tadi dari teguran saya kepada Wamen. Kalau dia mau toleran, nah kan udah objektif nih. Udah sistematis, toleran dong. Ente keliru gitu loh. Sebagai warga negara yang baik, apalagi pejabat, tahu diri, minta maaf sama rakyat. Jangan pakai sikap random, acak lagi, udah ditegur gini, acak lagi. Dia cari kesalahan-kesalahan kita, dia tekan lagi kita, dia bunuh saya secara politik, ya, untuk tidak bisa bicara, dibungkam dan lain sebagainya. Ya, bagaimana yang terjadi kepada sahabat saya, Sahganda, sahabat saya, Jumhur, ya, Hidayat, sahabat saya, Antun Permana, ya, dan beberapa yang lainnya yang terkena situasional itu. Dan terakhir, imam besar kita dalam konteks Habib Rizik dan 6 orang syuhada yang terjadi itu satu perbuatan kezaliman yang nyata gitu. Tapi kenapa ini terjadi? Nah, saya jujur, kita lemah. Jadi bukan mereka kuat, kita lemah. Atau saya nggak usah menjuluki Egy Sujana, Mastal lemah. Lemah imannya, lemah ini, lemah banyak hal lah, nggak punya duit, ya, pendanaan nggak ada, ya, sementara mereka uangnya nggak berseri, jadi ya random mereka, kita nggak bisa, ya, kita dalam posisi yang lemah. Nah itulah yang terjadi waktu itu zaman Nabi Muhammad, nggak ada yang bantu. Tapi lihat, Allah
berjanji, aku yang bantu. Aku punya tentara yang tidak terlihat oleh mereka, malaikat-malaikat. Nanti endingnya kamu menang atau mati syahid. Itulah dua kebaikan. Inilah gabungan sequential and random itu. Dasar logika Quran, dasar historisnya, dasar filosofisnya, dasar sosiologisnya, dan dasar yuridisnya, sekaligus dasar psikologisnya, bahkan antropologisnya. Ini luar biasa. Quran itu hanya berguna bagi orang-orang intelektual yang tidak bodoh. Kalaupun pintar, tidak sombong. Baru punya nilai. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalamilah Al-Quran. Tidak bermaksud saya sudah mendalami. Saya terus masih proses belajar. Tetap saya mengaku bukan ulama, apalagi apa istilahnya ustadz itu, yang klaim-klaim itulah, kayak sorban-sorban juga segedepan Vespa. Nah, saya advokat saja, tapi saya coba mendalami ya, Al-Quran ini, belajar, kemudian mengerti, kemudian memahami, kemudian meyakini, kemudian memperjuangkan nilai-nilai yang kita sudah secara sequential and random tadi Allah berikan menjadi hidayah, menjadi suatu pengertian yang dahsyat. Jadi pemimpin, bukan pejabat. Pejabat itu sebenarnya efek yang bagusnya dari pemimpin. Jadi pemimpin dulu, di rakyat dia bisa merubah nggak keadaan. Nah, saya sudah terdidik untuk menjadi pemimpin, ya, dari beberapa event sejarah yang terjadi. Di HMI saya memimpin, mampu merubah keadaan. Saya buat majelis penyelamat organisasi HMI MPO, sampai hari ini masih hidup, ya, alhamdulillah atas kuasa Allah, dan terus berjalan dipimpin oleh Adinda Afandi, ya, untuk insya Allah terus berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Di kalangan buruh, kalau bicara buruh dulu Palu Arit, banyaknya versinya proletar kaum komunis, saya bentuk PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Saya rubah mindset, saya ciptakan kondisi teori perubahan secara buruh, yaitu bayarlah upah buruhmu sebelum keringatnya kering. Saya buat dalam bentuk perjuangan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang buruh, ya. Waktu itu masa kepemimpinan Habibie, saya bersama Mas Adi Sasono almarhum buat SIDES, kemudian bersama kader PPMI Saudara Nurdin, saya ingat, membuat gagasan bagaimana upah buruh sebelum keringatnya kering ini terwujud. Nah, saya bikin undang-undang itu, masukkan waktu itu ke DPR, lahirlah undang-undang tentang serikat pekerja ini. Yaitu saya ingat di pasal 4-nya, insya Allah kalau nggak salah, poin F, bahwa buruh dapat memiliki saham di perusahaan-perusahaannya. Jadi pemahaman saya, buruh dibayar upahnya sebelum kering, wujudnya dalam bentuk saham. Dan perusahaan-perusahaan besar di dunia pakai konsep ini. Saya pernah studi banding, saya ingat sekali sama Jumhur dan sama almarhum Yakub Nawawi, waktu belum menteri, mimpin SPSI juga, saya mimpin PPMI, Jumhur mimpin apa, lupa saya organisasi. Nah, ke Jepang, kunjungan ke pabrik Toyota di Nagoya, itu dua hal penting saya lihat, konsep Nabi jalan di sana. Buruh dapat saham, ya. Yang keduanya, buruh diberikan kebebasan berserikat, sehingga
waktu dia mimpin jadi pimpinan buruh boleh tidak kerja tapi tetap dapat gaji. Jadi kondisional objektif itu saya betul-betul dapat pelajaran yang real dari hadis Nabi ini dan lihat prakteknya di Jepang dan di Jerman. Maka dua negara ini menurut perspektif yang ada dalam konteks perburuhan tidak pernah ada demo besar-besaran tentang hak-hak buruh, nggak ada. Karena dia konsep yang keduanya saya lihat musyawarah yang sepuas-puasnya, metodenya begitu dia. Musyawarah yang sepuas-puasnya. Jadi Nikkei namanya, kalau konglomerat di sana namanya Nikkei yang saya pahami itu. Seperti yang punya Honda, punya Toyota, punya Suzuki dan lain sebagainya itu ikut berunding dengan buruh, pimpinan buruh dan bersama pemerintah, tripartitnya tuh jalan gitu loh. Tapi pendekatannya objektif, sistematis, toleran, jujur, bener, adil. Jangan bentar-bentar nggak cocok langsung demo, enggak, mereka musyawarah yang sepuas-puasnya. Nah itu saya belajar betul dari Rasulullah. Hebat doa dahsyat Rasulullah. Ya Allahnya dahsyat, pasti utusannya dahsyat. Masa Allahnya hebat, Rasulnya nggak hebat, kan nggak masuk akal. Dan Rasul itu hebat sudah dibuktikan lewat penelitian 28 tahun oleh Michael Hart, ya, dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah hidup manusia. Itu nomor 1 Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahsyat Muhammad, ya. Luar biasa. 2 miliar orang hari ini kurang lebih selalu menyebut nama dia, ya. Dalam sholat, salawat. Nggak ada manusia yang sepengaruh Nabi Muhammad, nggak ada siapa juga. Dahsyat. Ya, setiap hari 17 kali dalam sholatnya itu. Nah, kemudian itulah Nabi Muhammad itu pemimpin gitu loh. Dia pemimpin, dia tidak pejabat. Adapun setelah dia jadi pejabat, tapi dasarnya pemimpin, maka bisa merubah pejabatnya, itulah merubah keadaan. Karena Islam nggak mungkin tegak kalau atau amar ma'ruf nahi mungkar tidak akan jalan. Amar ma'rufnya sih bisa semua orang, everybody bisa, tapi nahi mungkar nggak bisa semua orang. Seperti potong tangan, merajam, kemudian tadi ngatur kebijakan buruh, bayar upah buruhmu sebelum kering. Itu perlu kebijakan, nggak bisa nggak ada kebijakan, nggak bisa random, itu mesti sekuensial, itu ada tahapnya, berurutannya. Nah, karena itulah dalam perspektif ini Al-Quran harus selalu dibaca. Sholat mesti dijaga. Harus mabrur sholatnya, jangan haji aja. Inilah haji mabrur itu turunan sekuensial dari sholat yang mabrur. Apa sholat yang mabrur? Yang berdampak tercegah keji dan mungkar. Itu maunya Allah. Ya, maunya Allah gitu. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu maunya Allah. Bukan maunya kiai, ulama, apa, enggak, maunya Allah begitu. Sesungguhnya sholat yang benar-benar sholat yang mampu berdampak, yang merubah keadaan dari keadaan yang keji dan mungkar menjadi tidak keji dan mungkar. Jadi menarik di sini. Artinya cara mengukur suksesnya sholat, cara mengukur apa yang dimaksud dengan khusyuk, ya, itu diukurnya bukan nggak ingat apa-apa, menangis, sujud sampai jidatnya hitam gitu, bukan itu, ya, tapi sekuensialnya yang dihitung adalah dampak.
tercegah nggak keji dan mungkar, baik diri keluarga, di negaranya juga, di mana dia tinggal. Kalau nggak berdampak, nggak merubah kekejian dan kemungkaran yang ada, batal sholatnya secara substansi. Wudunya sih nggak batal, sholat tertib sholatnya juga tidak batal, tapi substansinya batal, nggak merubah. Fawail musallin, sholatnya lalai, isi neraka wail. Begitu Quran. Ya. Kalau dia menghardik anak yatim atau orang miskin, batal sholatnya. Ya. Sekuensialnya begitu, berurut batal, nggak bisa, nggak berdampak. Ya. Karena ada surat Al-Ma'un itu, yang tahukah kamu siapa yang mendustakan agama, mendustakan juga orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, kebijakan kita, Undang-Undang Dasar 45 kita pasal 34, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan seriusnya, mana negara memelihara? Banyak yang keleleran tuh, fakir miskin. Kalau minta-minta masih banyak keleleran. Anda zalim sebagai pemerintah. Mulai dari presiden, menteri-menterinya, gubernurnya, wali kota, bupati, sampai lurah. Kalian berat pertanggungjawabannya kepada Allah. Kalian mendustai agama. Karena kebijakan kalian gak menolong mereka. Sultanan Nasiro, mestinya kekuasaan yang menolong, bukan kekuasaan yang menindas. Bahkan pencitraan terakhir oleh si Mensos Bu Risma itu. Saya kenal baik dulu, dia wali kota, saya calon gubernur Jawa Timur resmi. Cuma ya tadi lemah, kita kalah lagi. Ya. Bukan mereka kuat, kita yang lemah. Oleh karena itulah tawaran gagasan saya dalam memahami Al-Quran, hadis, dan pokok-pokok dasar lainnya ajaran Islam, ya, akidah, syariah, akhlak, ya, ini pokok dasar ajaran Islam. Keilmuan akidahnya ilmu tauhid, pelaksanaan ilmu tauhid adalah iman, kajian ilmu syariahnya adalah fikih, pelaksanaan ilmu fikih adalah rukun Islam, hukum-hukum Islam, kajian akhlak, keilmuannya adalah tasawuf, pelaksanaannya menjadi ihsan. Jadi Rasulullah hadir untuk iman, Islam, ihsan. Insya Allah jumhur ulama sepakat semua. Ya, iman, Islam, ihsan. Wujud operasionalnya ini apa? Menurut Al-Baqarah 218, iman, hijrah, jihad. Amanu, hajaru, jahadu. Dasar. Ini sekuensial. Nggak bisa nggak beriman dulu. Mesti iman, pokok dasarnya. Baru bisa hijrah. Baru bisa jihad. Nah kita dibikin random ini. Dibikin orang jihad. Tapi nggak pernah membina imannya. Nggak dikasih tahu konsep hijrahnya, yang ngaco. Ya. Di dakwah yang utama sekarang dalam kondisi hari ini menurut saya persatuan umat. Mau organisasi apapun itu wadah saja, tapi substansinya umat harus bersatu. Apa persatuan umat? Nilai-nilai yang harus dipersatukan adalah tadi ini, beriman, berhijrah, berjihad, pasti bersatu. Dan ini udah Allah pilih-pilih, yang bisa bersatu cuma yang beriman. Ada golongan kanan, golongan kiri. Surat Al-Balad mulai surat ke-90 ayatnya 17 sampai 20. Perhatiin aja tuh. Ada golongan kanan yang beriman, ada golongan kiri yang pakai ideologi lain. Ini golongan kiri. Liberalis, kapitalis, sosialis, komunis, ini golongan kiri. Ya.
Kita yang beriman golongan kanan. Nggak mungkin bersatu sama mereka. Iman sama munafik bagaimana? Iman sama kafir gimana bersatu? Nggak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Ini konsep toleransi yang dasar dalam Islam. Nggak ada pertumpahan darah antar agama, antar kelompok etnis, nggak ada. Konsep SARA tuh nggak ada. Ini pinter-pinternya rejim dulu Orde Baru menciptakan sistem SARA, ya. Ini random namanya. Nggak mungkin sebenarnya, nggak mungkin. Masa SARA, suku, agama, ras, antar golongan. Itu kan SARA. Jadi suku, agama, ras, antar golongan. Nggak benar. Ini bukan konsep sekuensial. Ini random saja. Nggak bisa klaim-klaim terus, misalnya saya suku Sunda, rata-rata suku Sunda misalnya apa namanya tuh lembek, suku Batak keras. Itu fenomena. Terus saya sebagai orang Sunda, saya bisa keras, saya bisa, saya nggak takut ya, saya berani lawan apapun kecuali Allah. Mana orang Bataknya saya? Kagak. Banyak orang Batak, banyak yang letoy, ya. Bukan banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu janganlah bikin peraturan tuh yang random. Peraturan tuh mesti sequential, ya nggak bisa seberurut yang bener gitu loh, dengan pendekatan metode Osjubedil, ya, baru bener negeri kita ini. Nah, yang terbaru gitu aja, masa rakyat dipidana bagaimana sih? Terus sisi lain vaksin, rakyat berbisnis dengan rakyat, suruh bayar, suruh ini, suruh itu, kalau nggak didenda. Yang kemarin sok-sok ada anggota DPR yang Ripka Ciptaning seolah-olah menentang, padahal itu kanalisasi. Kita jangan terfeta kompli, itu komunis dia itu. Dia sendiri ngaku bangga jadi anak PKI. Apa terkontaminasinya? Kita nggak boleh ngelawan, mendingan bayar denda katanya. Supaya begitu gitu loh. Itu kondisional, seolah dia bertentangan sama Jokowi. Kagak, kita kan ngerti politik, emangnya bodoh gitu. Jadi karena itu dalam kesempatan ini kita mesti cerdas, ya. Teorinya tadi Osjubedil, objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil. Insya Allah ini metode dari Allah, bukan saya klaim-klaim Egy Sujana. Saya hanya memformulasi saja. Tapi ya dengan inilah saya bisa profesor gitu loh. Ini profesornya belajar serius, mikir, bukannya pemberian gitu. Itu kan administrasi namanya. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini minimal saya berharap kader-kader HMI yang pernah saya bikin sebagai MPU-nya, kader-kader PPMI, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Sekarang saya bangga juga FPI katanya jadi persaudaraan, ya kalau kita mah udah jauh lebih dulu persaudaraan, ya tidak bermaksud sok lebih ya. Tapi ya jujur dong, toleran dong. Kita yang udah pakai istilah itu lebih dulu. Oleh karena itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan menjadi hidayah buat yang betul-betul ingin meraih hidayah. Jadi bermanfaat bagi yang mau memanfaatkan. Ini menjadi malapetaka bagi yang mau bikin celaka, menzolimi orang lain, benci sama Islam, munafik, kebencian kepada kekafiran untuk dirinya itu disembunyikan, yang dimunculkan keimanan. Itulah substansi munafik. Maka perilakunya bohong, ingkar janji, dan tidak amanah. Dan kita tahu siapa yang raja munafik di negeri ini, tahu kita, sadar. Tapi ya karena kita lemah, kita nggak berani. Ya itu problem seriusnya, kita harus jujur itu. Jangan sok-sokan lah ya. Begitu juga
Dan dalam kesempatan ini kita ingatkan kelompok manapun yang Islam, jangan tidak usjubedil metode berpikirnya, ya. Dan juga wujud berikutnya harus mengerti teori sequential and random dalam memahami Quran. Insya Allah dengan demikian akan terbina, tercipta, terkondisi baldatun toibatun warubun gofur. Umat Islam pasti bersatu kalau semua beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka inilah yang harus jadi visi buat Indonesia. Indonesia beriman dan bertakwa. Misinya amar ma'ruf nahi mungkar. Kebaikan-kebaikan harus diperbanyak, kekejian dan kemungkaran dihabisi, diatasi. Kalau nggak bisa dihabisi, diatasi, dikendalikan sehingga tidak dominan. Itulah sholat yang berhasil, mampu merubah keji dan mungkar. Ya bukan nggak sequential and random, itu harus ada antara azan dan sholat, ya, itu dan hasilnya harus nampak. Di azan disebut ayalah sholah, ayalah falah. Sebelumnya sahadat, ya kan, dalam azan. Tapi kita nggak pernah bahas apa hubungan sholat dan kemenangan. Enggak, jarang mengkaji. Ulama-ulama nggak ada yang serius bagaimana hubungan sholat dan menang. Yang tadi Allah bilang atau bait 2, kamu menang atau mati syahid. Jarang dibahas, jarang ulama ngajarin jihad yang benar. Yang sekarang yang sering kuat-kuat dakwah di TV nggak ada bicara begini, mana ada. Yang kalau dia bicara pasti kagak diundang, nggak boleh. Kalau kebijakan rejim laknatullah ini masih begitu berkuasa, sementara kita lemah. Tapi di tengah kelemahan minimal diri sendiri. Ijhadu bi ana muslim. Ijhadu. Tunjukkan, saksikan kamu sendiri sebagai orang muslim yang tunduk, patuh, menyerah hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum.